Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 300 gram tepung terigu. Saya pakai terigu segitiga biru seperti ini. Ini protein sedang ya. Lalu ada 130 gram air, ada setengah sendok teh garam, lalu ada 6 gram gula pasir. Nah, di sini aku pakai butter. Di sini ada 70 gram butter dingin untuk dicampurkan ke bahan kulit, dan secukupnya butter untuk olesan. Nah, untuk bahan fillingnya di sini ada 6 kuning telur, ada 135 gram gula pasir, 25 gram tepung maizena, 370 gram whipped cream cair. Saya pakai merek ini Rich Gold Label. 250 gram susu cair. Nah, saya pakai merek seperti ini. Di sini kita akan bikin bahan kulitnya terlebih dahulu. Kita ayak dulu tepung terigunya. Lalu kita masukkan butternya. Ini butter dingin, tapi saya udah taruh di suhu ruang karena butter cepat melelehnya ya, jadi nggak terlalu keras. Kita aduk dulu atau kita campur sampai menjadi scramble, berbulir-bulir kecil seperti itu ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, setelah seperti ini, baru kita masukkan garam dan gula pasir ke dalam air tadi ya. Kita aduk dulu, kita larutkan garam dan gulanya supaya mudah tercampur dengan adonan tepungnya ya. Nah, setelah gula larut, kita masukkan ke adonan tepung. Kita aduk atau uleni sampai tercampur rata. Kita pakai tangan saja, pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita kasih dulu tepung terigu supaya dia tidak lengket, dan kita mau istirahatkan kurang lebih 15 menit ya, supaya si adonannya lebih lentur.
Ini setelah kurang lebih 15 menit adonannya sudah sedikit lebih lentur ya. Nah, ini saya bikin 2 kali. Saya bikin pada siang hari karena terlalu ketebalan, jadi saya bikin lagi pas malam hari ya. Nah, ini kita gilas aja bolak-balik seperti ini sambil jangan lupa ditaburi tepung. Nah, ini untuk yang siang hari saya ngerondingnya atau ngegilasnya kurang tipis sehingga hasil si kulit egg tartnya kurang matang sempurna karena terlalu ketebalan ya. Jadi teman-teman diusahakan untuk menggilasnya sampai dia benar-benar tipis, tapi hati-hati dan pelan-pelan, jangan sampai si kulitnya menjadi sobek. Nah, seperti ini kurang tipis, tapi dibalikin lagi ke selera. Silakan kalau teman-teman memang sukanya yang tebal, boleh hanya sampai seperti ini. Tapi kalau sukanya yang si kulitnya itu crunchy gitu ya, tipis dan matang merata sampai ke dalamnya, silakan teman-teman lebarkan lagi dari ukuran ini ya. Nah, setelah dirasa cukup tipis dan ketebalannya itu dirasa cukup, kita oleskan butter seperti ini. Nah, untuk yang ini saya oleskan butter semua ya, pure butter tanpa campuran margarin. Tapi untuk yang satunya saya coba dicampur margarin dan hasilnya lebih enak ya, karena lebih ada asinnya gitu, lebih gurih gitu ya. Tapi saya sarankan sih ada butternya, jangan margarin semua. Kenapa tidak bisa? Bisa, cuma nanti dirasa akan berbeda ya penggunaan butter dan margarin itu, mentega dan margarin itu berbeda gitu ya di hasil akhir rasanya. Oleskan di seluruh permukaan si kulitnya, lalu kita lipat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lipat lagi seperti ini ya. Kalau yang satunya setelah dilipat satu kali, saya oles lagi, baru saya bungkus dengan plastik wrap atau plastik yang lainnya, baru kita istirahatkan di dalam kulkas. Nah, kalau yang ini tidak ya, tadi saya cuman dioles di awalnya saja. Ini dibungkus rapi dan rapat supaya si adonan tidak kering, karena mau kita istirahatkan di dalam lemari es kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini bikin saya pada malam harinya beda dengan yang tadi ya. Ini saya tipiskan. Nah, tipiskan setipis mungkin, tapi tetap ya tidak sobek. Maaf kalau pencahayaannya kurang, karena ini bikinnya malam-malam ya. Nah, saya gilas perlahan-lahan saja, saya lebarkan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang ini saya campur si margarinnya dengan mentega. Misal margarinnya pakai 100 gram, si mentega, maaf salah kebalik, misal si menteganya pakai 100 gram, si margarinnya saya pakai 50 gram, atau disesuaikan dengan selera. Yang penting seluruh permukaan kulitnya terolesi dengan margarin atau mentega ya. Nah, untuk yang ini saya pakai butter Wisman. Kalau butter Wisman tuh untuk kayak kue kering, untuk seperti ini ya, atau untuk cake bener-bener cocok ya. Dia itu rasanya, wanginya, gurihnya bener-bener dapet gitu ya. Nah, kita oleskan sampai rata ke seluruh permukaan kulit. Karena ini tipis sekali itu kelihatan ya, saya minta bantuan plastik seperti ini, pakai bantuan plastik, kita lipat seperti ini. Nah, kalau yang tadi langsung dilipat lagi gitu ya, kalau yang pertama. Nah, yang ini saya
mau oles lagi nih supaya dapat layernya lebih banyak ya. Selain tipis dia dapat layernya juga lebih banyak, dan hasil akhirnya pun menurut saya lebih enak yang ini ya gitu ya. Tapi dibalikin lagi ke selera. Kita oles lagi seperti ini, baru kita lipat lagi seperti itu ya. Setelah dioles rata, kita lipat lagi seperti ini. Nah, pakai bantuan plastik lebih mudah ya, karena ini si adonannya lembut dan tipis, jadi memang harus pakai bantuan plastik gitu biar rapih. Nah, ini sudah siap untuk kita istirahatkan di dalam lemari es selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu bahan kulit egg tartnya yang sedang diistirahatkan di dalam kulkas, kita bikin bahan flynya dulu ya. Ini kita masukkan 6 butir kuning telur, kita kocok dulu seperti ini, lalu kita masukkan gula pasir, kita aduk lagi sampai si gula tercampur rata. Lalu kita masukkan tepung maizena, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kita masukkan susu cair ke dalam panci. Lalu kita masukkan vanila cair. Di sini saya pakai vanilla butter. Lalu kita masukkan whipping cream cair. Kita aduk dulu, lalu kita masak sampai dia matang ya, sampai dia mendidih. Nah, jangan lupa sesekali diaduk supaya tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah mendidih, kita biarkan dulu uap panasnya hilang, baru kita masukkan ke dalam adonan telur. Nah, lalu setelah uap panasnya hilang, kita masukkan ke dalam adonan telur tadi. Kita tuang sambil terus diaduk. Lalu kita saring, memastikan supaya si bahan flynya ini tidak ada bahan yang masih menggumpal. Nah, lalu kita lanjut ke adonan kulitnya tadi. Ini baru keluar dari kulkas. Kita tekan-tekan perlahan seperti ini, dan kita gilas lagi sampai tipis. Jangan lupa sambil ditaburi tepung dan dibolak-balik seperti ini ya, supaya dia nanti hasilnya kotak gitu, enggak apa ya pokoknya hasilnya itu lebih rapih lah ya. Kita gilas terus, gilas sampai tipis dengan hati-hati gitu ya. Jangan terlalu kuat, pastikan si kulitnya tidak robek. Nah, ini udah yang kelima kali ya. Jadi saya gilas tipis, oles, lipat, istirahatkan, gilas tipis, oles, lipat, bungkus gitu ya, istirahatkan sebanyak 5 kali. Dan ini yang kelima ya. Nah, udah saya tipiskan dan saya oles lagi dengan butter dan margarin sampai rata, baru saya gulung seperti ini.
Nah teman-teman boleh silakan, gak harus 5 kali, teman-teman mau layernya seberapa, 3 kali pun boleh ya gitu, dengan waktu yang pertama 1 jam, yang kedua dan sampai kelima itu hanya 30 menit. Simpan diistirahatkan di dalam kulkas. Lalu kalau setelah terakhir ini, setelah digulung seperti ini, langsung kita potong aja ya, kita bagi-bagi. Nah, kita bagi-bagi sesuai selera aja ya. Di sini aku bagi tipis-tipis aja supaya nanti pas dipanggang tidak ketebalan. Nah, ini layernya udah cukup banyak ya. Karena tadi saya 5 kali gilas dan lipat gitu ya. Dan jangan lupa dioles juga. Nah, saya dipotongnya tipis-tipis seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam loyangnya dan kita rapikan seperti ini sampai si kulit pie-nya membentuk mangkok ya. Jangan lupa dioles dulu kalau takutnya si loyangnya lengket, tapi ini sih tidak akan lengket. Nah, ini kita ratakan perlahan saja. Kita tekan-tekan, lebarkan sampai membentuk si mangkok itu ya, sampai membentuk si cetakannya ini. Setelah dirasa cukup gitu ya, sudah cukup ukurannya. Ini saya tipis banget ya. Nah, hati-hati masih ada yang sobek, kita tutup dulu baru kita tuang si fla yang tadi sudah kita bikin. Tuang ke seluruh bagian. Jangan terlalu penuh, cukup 80% saja. Setelah itu kita panggang di suhu 170 sampai 180 derajat dengan api bawah selama kurang lebih 30 sampai 40 menit atau panggang hingga matang ya, disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini sudah matang egg tartnya. Setelah dingin kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, seperti ini hasil jadinya. Oke, kita keluarkan semuanya. Lalu kita coba potong. Nah, ini hasil dalamnya ya teman-teman, terlihat ya, di luar crunchy dan di dalamnya lembut. Ini bener-bener enak, tipis sekali. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka, silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.